melawan, tidak mungkin kau bisa menyaingi, apalagi mengalahkan anggota-anggota DPR yang sudah ada sekarang. Eci ini sebenarnya tidak direncana untuk menjadi anggota DPR. Dari jenis-jenis huruf saja dia perhatikan, ini tidak cocok ini kalau anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lodang Podcast. Saya Sarah Dabayanti akan menemani teman-teman semua dalam episode podcast kita kali ini. Nah, di studio Lodang saat ini kita telah kedatangan seorang politikus, legislator dari Golkar, dan juga yang barusan dilantik Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Rahman Pina. Halo Pak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini saya panggil kakak, enggak apa-apa di, buat supaya lebih akrab dan enggak terlalu jauh juga. Iya, memang umur kita juga enggak terlalu jauh sih. Jadi. Oke Kak, mungkin kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir untuk di Lodang Podcast kali ini. Mungkin untuk membuka pertanyaan saya, Bapak bisa bercerita tentang bagaimana sih proses Kak Rahman Pina bisa sampai di titik ini? Itu gimana Kak? Iya, jadi selalu saya katakan, kan orang lihatnya itu wah enak sekali ini jadi anggota DPR. Ya, enak sekali hidup seorang Rahman Pina. Ya, enak sekali hidup seorang Rahman Pina. Orang tidak pernah tahu bahwa sebelum saya di titik ini, saya pernah kuliah dan tidak pernah dapat kiriman uang dari orang tua karena memang tidak ada uang. Orang tidak pernah tahu bagaimana misalnya saya pernah sekolah dari SD sampai SMP tidak pernah pakai sepatu. Itu yang teman-teman harus tahu. Orang juga tidak pernah tahu bagaimana saya bisa kuliah, bagaimana tinggal di rumah kos dan tidak punya uang sama dengan Bang Hasbi. Orang juga tidak tahu bahwa dulu kalau kita ke Makassar dari kampung saya, harus misalnya ikut di mobil, kemudian harus cuci mobil untuk bisa dikasih ikut di mobil karena kita tidak punya uang. Jadi saya kira perjalanan itu jangan dilihat dari apa yang ada sekarang, tapi prosesnya cukup panjang untuk kemudian sampai di titik seperti ini. Dan saya kira untuk anak-anak muda semua, tidak boleh ada yang instan. Semua harus proses, semua harus diperjuangkan karena tidak ada sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tapi semua prosesnya sangat panjang. Dan saya kira kalau saya cerita soal bagaimana sampai di titik itu butuh waktu yang sangat lama, tetapi setidaknya saya ingin sampaikan kepada kita semua, saya terus terang tentu bersyukur sudah sampai di titik ini, tetapi prosesnya memang sangat panjang, bagaimana suka dukanya dulu ketika kami mahasiswa, apalagi lagi kalau ditarik lagi ke belakang bagaimana waktu SMA, waktu SMP, waktu SD. Semua serba sulit, tetapi saya kira seandainya juga hidup mau diulang kembali, saya kira saya senang dengan apa yang saya lewati, proses yang sangat panjang ini, kemudian sampai di titik seperti sekarang. Luar biasa sekali memang. Karena semua apa yang dapatkan tidak mungkin kita dapatkan dengan instan. Oke Kak, saya dulu pernah mendengar bahwa Kak Rahman Pina adalah seorang wartawan sebelum menjadi politisi. Nah, apa sih yang melandasi Kak Rahman Pina bisa menjadi politisi sekarang ini? Jadi kalau saya di media dulu itu kan sebenarnya sekali lagi karena kondisi ketika mahasiswa tidak ada sumber pendapatan yang lain kecuali misalnya ikut bekerja di media. Pertama ketika saya kuliah di Unhas, saya ikut di koran kampus Identitas Unhas. Kemudian gabung dengan teman-teman Kak Asbi, Kak Akbar, kemudian Kak Isradi dan lain-lain ikut menjadi aktivis, dan dalam dunia aktivis itu kan
kemudian kita bisa nyambi menjadi reporter, menjadi wartawan, dan alhamdulillah itu mulai saya tekuni dari dunia mahasiswa. Begitu saya kuliah, ya saya ikut di media, ya menjadi reporter kampus, ya kurang lebih 6 bulan. Kemudian saya bergabung dengan harian Bina Baru pada saat itu, ya, yang sekarang menjadi Berita Kota. Dari situ kemudian saya interaksi dengan banyak politisi, apalagi ketika saya tugas di Des Politik, ya, saya kenal dengan banyak politisi, ada Pak Iyas, kemudian Pak NH, ya, dan banyak lagi, almarhum Anas Genda. Sekarang kemarin saya lagi sama dengan Pak Arfandi Idris, ya. Bayangkan dulu para politisi yang menjadi idola saya pada saat itu. Terakhir saya satu kantor dengan Pak Arfandi Idris kan dulu, semua mereka ini kan politisi-politisi muda Pak pada eranya, ya. Pak Ilham Sirajuddin, kemudian ada almarhum Anas Genda, ada Pak Arfandi Idris, ya. Kemudian yang lebih senior lagi sedikit ada Pak Nurdin Halid, ya, kemudian ada Pak Sahrul. Saya kira karena keseringan ketemu dengan para politisi, akhirnya saya juga ikut kemudian tertarik masuk di dunia politik. Terakhir ketika saya tugas di DPR Makassar, ya, DPR Makassar, dan itu tidak bisa saya lupa, ya. Saya tugas di DPR Makassar menjadi reporter Metro, ya. Saya terakhir wawancara dengan almarhum Ince Adnan Mahmud. Pada saat itu dia ketua DPR, ya. Saya juga ketua DPR, saya menjadi wartawan Metro di Berita Kota, ya. Itu tahun 2000, sekitar 2004-2005, ya, 2004-2005. Kemudian terbesit dalam pikiran saya, lah, kok saya terus yang wawancara ini, ya, kapan juga saya yang diwawancarai. Ternyata niatan itu 5 tahun kemudian, ya, 5 tahun kemudian, alhamdulillah 2009 saya pertama dilantik menjadi anggota DPR Makassar. Berarti dari Des Politik mewawancarai tokoh-tokoh politik akhirnya menjadi doa. Doa di 2019. Oke Kak, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, saya di tahun ini kan banyak isu bahwa Kak Rahman Pina pada tahun ini ikut untuk menjadi kandidat Pilwali. Banyak loyalis Kak Rahman Pina yang menantikan kabar tersebut, tapi sayangnya sampai sekarang tidak terjadi. Itu sebenarnya kenapa, Kak? Jadi kan kalau di politik itu, ya, ini kan dunia politik ini kan kita jadikan sebagai ruang pengabdian. Ya, ketika kita masih muda-muda dulu, ya, kita selalu berpikir bagaimana bisa menyuarakan keinginan-keinginan publik, bagaimana bisa memperjuangkan harapan-harapan masyarakat, dan harapan-harapan itu kan di banyak tempat, ya. Di DPR kita bisa menyerap, bisa memperjuangkan banyak aspirasi, ya. Masuk di eksekutif saya kira juga sama, tetapi memang di eksekutif itu kan ruangnya lebih besar, ya. Kalau kita di DPR kan relatif perjuangan kita hanya di 3 fungsi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Kalau di eksekutif ini kan dia menjadi kunci dari segala pengambilan kebijakan. Nah, tetapi kan kita harus menyiapkan opsi-opsi, ya. Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, opsi keempat. Kita harus menyiapkan semua opsi-opsi. Nah, dari semua opsi yang kita siapkan itu, ya, kan semua harus dikerja, dan kerjanya itu harus terukur, ya. Kita tidak bisa spekulasi, saya bisa hanya begini, ya. Teman-teman relawan, ya, kalau relawan tim-tim semua, tentu pasti dia berharap saya bisa menjadi presiden, bisa menjadi gubernur, ya, bisa menjadi wali kota, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kan yang lakoni, yang bisa rasakan, yang bisa ngukur,
saya kalau pilih opsi seperti ini, oh bisa. Kalau opsi ini, tidak bisa. Kalau ini opsi ini berat. Nah, dalam perjalanannya itu kan kita selalu berpikir bahwa ada faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kepentingan partai. Karena saya di Golkar, maka kepentingan terbesar dalam setiap pengambilan keputusan itu adalah apa yang menjadi perintah partai. Yang kedua, ya, ketika misalnya kita punya keinginan, maka harus diukur kemungkinan terpilih dan tidak terpilih. Nah, tentu dengan macam-macam alasan, macam-macam argumentasi dan data-data yang kita punya. Di Pilwali Makassar kemarin kan di Golkar itu banyak opsi, ya. Ada Pak Munafri Arifudin, kemudian ada saya, ya, dan ada tentu yang lain-lain. Nah, tetapi peluang terbesar memang ada pada Pak Munafri dan saya. Dalam proses itu, ya, ini kan kita kan sudah terbiasa dengan ikut kontestasi. Kita bisa mengukur sejauh mana kemungkinan keterpilihan, ya, baik Pak Munafri maupun saya, ya. Dan selalu saya katakan pada ujungnya saya akan diskusi dengan Pak Api. Nah, kalau dilihat trennya, kemudian kesungguhannya Pak Api, apalagi beliau sudah 3 kali ikut kontestasi, dari sisi popularitas, dari sisi elektabilitas, pasti Pak Api punya kans yang jauh lebih besar dibanding dengan saya. Nah, dalam proses itulah kemudian ya kita survei, dan seterusnya. Ya ternyata memang Pak Api tingkat penerimaannya sangat besar, dan tentu saja saya berharap ini bisa membuahkan hasil yang tinggal beberapa hari lagi ke depan. Mudah-mudahan Pak Api menjadi wali kota Makassar, dan prediksi saya Pak Api menjadi wali kota Makassar. Nah, pada saat terakhir itulah kemudian ketika Pak Api sudah jalan, saya sudah jalan, kita tentu menggunakan lembaga-lembaga survei, dan hasilnya adalah Pak Api surveinya paling tinggi. Dalam posisi begitu, sebagai sama-sama kader, apalagi saya dengan Pak Api berkawan, maka saya harus salah satunya yang maju. Saya dan Pak Api kebetulan memang kemarin sama-sama terpilih menjadi anggota DPR provinsi. Dalam posisi itu, maka tentu dari sisi pengorbanan, dari sisi perjuangan, Pak Api punya proses yang sudah sangat panjang. Saya sebagai teman dan juga memang kansnya Pak Api lebih besar, tentu saya akan mendorong Pak Api untuk maju di Pilwali Makassar, dan alhamdulillah saya juga tidak maju di Pilwali Makassar, ternyata dikasih tempat di Golkar menjadi wakil ketua DPR Sulawesi Selatan. Oke, Kak. Menarik sekali apa yang Kak Rahman Pina sampaikan. Mungkin kalau jika Kak Rahman Pina diberikan kesempatan beberapa tahun ke depan untuk menjadi maju sebagai kandidat Pilwali, sebenarnya dari kacamata Kak Rahman Pina ini, isu apa sih yang paling penting dibenahi dalam pemerintahan Makassar ini? Sebenarnya kan kalau di Makassar, dan saya kira setiap politisi punya keinginan besar untuk bisa berbuat lebih banyak dengan ruang yang lebih luas. Betul. Ruang lebih luas itu tentu saja ada di eksekutif. Nah, kalau di Makassar sebenarnya persoalan kan yang paling umum adalah bagaimana layanan publik. Bagaimana misalnya orang bisa terlayani dengan baik. Ketika mereka sakit, bagaimana pelayanan kesehatan bisa cepat. Ketika anak-anak mereka mau sekolah, bagaimana itu bisa diterima di sekolah, bagaimana biayanya tidak besar dan prosesnya tidak bertele-tele.
Yang berikut, ketika misalnya mereka butuh layanan sampah, itu cepat. Bagaimana ketika mereka mengurus KTP, mengurus apapun terkait dengan layanan, itu cepat. Itu problem yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masalah lain yang lain lagi adalah soal lapangan kerja. Ya, di kota seperti ini kan, selain warga kota, hampir, ya bukan hampir, setiap tahun akan mendapat limpahan tambahan penduduk yang tentu saja ya akan menambah beban kota, ya menambah beban kota untuk kemudian harus berkompetisi dengan warga yang sudah ada untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, ya lapangan kerja menjadi hal yang paling penting untuk kondisi-kondisi seperti Makassar, dan saya kira setiap pemimpin punya keinginan bagaimana meningkatkan layanan kepada masyarakat dan juga berinovasi untuk terus menciptakan lapangan kerja yang memang dibutuhkan seperti di Kota Makassar. Oke Kak, menyambung dari isu-isu yang Kak Rahman pernah sampaikan, beberapa waktu lalu kan Kak Eshin, yang tidak lain adalah putri dari Kak Rahman Pina ini, berhasil menjadi anggota DPRD Kota Makassar dan juga menjadi salah satu legislator termuda. Oke, saya penasaran, pasti banyak sekali isu-isu yang beredar di luar sana. Entah itu dari loyalis Pak Rahman yang mengatakan bahwa Kak Rahman berhasil menjadi politisi yang sukses karena anaknya berhasil masuk ke DPRD Kota Makassar. Tapi tentu saja di pihak kontra pasti ada yang menggoreng isu ini dengan menjadikan si Es ini tuh masuk DPRD Makassar kan karena ada bapaknya. Itu gimana Kak Rahman melihat hal tersebut? Iya. Jadi alhamdulillah pemilu kemarin dua anak saya, ya anak pertama saya kan masuk di Takalar, suaminya masuk di DPR Takalar, kemudian anak kedua saya itu Esin di DPR Makassar. Dua-duanya ini, apalagi Esin, itu tidak punya latar belakang untuk masuk di dunia politik. Ya. Eci ini backgroundnya adalah kedokteran. Dia selesai baru 2 minggu lalu yudisium kedokteran gigi. Ya. Dari sisi latar belakang keilmuan kan tidak nyambung. Ya, betul. Antara kedokteran dengan dunia politik. Ya. Bahkan di awal-awal orang banyak bertanya, kalau ujungnya mau menjadi politisi, ya kenapa mesti susah masuk sekolah di kedokteran? Ya, betul. Nah, saya di anak-anak saya selalu saya ajarkan bahwa tidak ada yang kita dapat dengan mudah. 3 anak saya ini mereka ini kan sudah baru masuk SD ketika saya sudah menjadi anggota DPR. Ya. Artinya kalau mereka tidak mau susah, ya dia bisa dengan mudah mendapatkan banyak fasilitas, tapi tidak. 3 anak saya ini semuanya sekolah dulu di pesantren. Semua sekolah dulu pesantren. Kenapa di pesantren? Supaya mereka bisa mandiri. Mereka bisa belajar, bisa kuat, punya semangat dalam keadaan tidak ada orang tua. Ya, dia bisa masak sendiri, dia bisa mencuci pakaiannya sendiri, dan selalu saya katakan bahwa kemandirian itu adalah modal dasar seorang anak. Ya, dan itu 3 anak saya lakoni itu. Dalam proses itu, ya tentu saja namanya anak-anak itu biasanya kan kalau anak-anak, kalau bapaknya polisi pasti cita-citanya juga jadi polisi. Kalau mamanya dokter, pasti juga cita-citanya menjadi dokter. Kalau anaknya tentara, pasti ada anak yang punya cita-cita menjadi tentara. Walaupun mungkin pada saat itu dia tidak sebut saya mau jadi tentara, tapi pasti dalam hati kecilnya ya akan mengikuti apa yang dianggap baik di keluarga, dari orang tua. Nah, anak saya ini Eci itu memang mulai dari kecil ketika dia masih SD, ya, masih SD,
ketika ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan politik, Dia senang. dia senang dan selalu ikut. Ya. Oke. Bahkan dulu dia masih SD ketika Pak Api menjadi calon wali kota pertama tahun 2000 berapa itu ya? 2013 kalau tidak salah. 2000 berapa itu? Pokoknya ya 10 tahun lalu, ya 10 tahun lalu. Berarti 2003 sekitar ya, 2013 ya, 2013. Dia baru SD dan ikut pada saat deklarasinya Pak Munafri itu di Hotel Imperial. Dia masih sempat foto dengan Ibu Melinda, ya, dan fotonya itu masih ada sampai sekarang. Dia selalu bawa. Bahkan Ibu Melinda ketika ketemu dengan Eci, dia kasih lihat itu foto. Ini fotoku pertama waktu kita deklarasi di Hotel Imperial, dan sekarang dia menjadi anggota DPR dan menjadi tim suksesnya lagi Pak Api. Apa yang saya ingin katakan, bahwa proses itu begitu cepat, ya. Anak-anak ketika dia punya kesungguhan, ya, dia akan ketemu, dan kadang kita tidak sadar bahwa ternyata proses ini begitu cepat, ya. Saya selalu juga cerita dengan teman-teman saya di DPR Kota yang ada sekarang ini, kan masih ada angkatan-angkatan saya, ya. Ada yang setelah saya yang 10 tahun lalu, ya. Ada teman saya di DPR Kota, ada namanya Pak Pasrudin Rusli. Saya waktu sama-sama ke Bali, anaknya sama-sama SD, pergi di Bali sama-sama dan ketemu. Ternyata sekarang ketemu lagi di DPR Kota Makassar sama-sama. Teman saya ini masih anggota DPR Kota Makassar, dan anak saya ini sekarang sudah masuk menjadi satu kantor lagi dengan di DPR Makassar. Apa yang ingin saya katakan sekaligus menjadi referensi untuk anak-anak muda, bahwa perubahan itu begitu cepat. Ketika anak-anak punya kesungguhan, ketika orang tua mengarahkan anaknya dengan cara-cara yang baik, maka dalam waktu yang sangat singkat, di luar perkiraan kita, itu bisa terjadi. Eci ini sebenarnya tidak direncana untuk menjadi anggota DPR. Sebenarnya yang direncana itu menjadi anggota DPR itu adiknya yang paling bungsu, karena adiknya itu lebih aktif, ya, lebih aktif apa semua. Tapi ketika adiknya ini mau didaftar menjadi caleg, ternyata umurnya tidak. Pada saat pemilihan tanggal 14 Februari, dia belum 21 tahun, dia baru 19 tahun. Ternyata itu tidak bisa. Akhirnya, ya, Eci yang kemudian menjadi menjadi pilihan kedua, ya. Ya biasanya kan kalau dunia politik ini kan orang bilang dunia keras. Ya, betul. Biasanya itu dunianya anak laki-laki. Ya, ternyata pada saat itu Eci ini Eci juga pada saat pencalekan, saya tanya, mau enggak? Kamu siap? Siap. Ternyata ini anak diam-diam, dia tidak pernah bilang-bilang, tapi ininya besar. Akhirnya bismillah dia menjadi caleg, dan luar biasa ini anak. Pada saat begitu dia menjadi caleg, di luar apa yang menjadi ekspektasi saya, melebihi apa yang saya harap dari dia, lebih yang dia lakukan. Contoh, saya bilang sama dia, "Nak, kau harus lebih banyak berinteraksi dengan orang. Karena kalau kau hanya mengandalkan bahwa saya bapakmu, maka tidak mungkin kau bisa melawan, tidak mungkin kau bisa menyaingi, apalagi mengalahkan anggota-anggota DPR yang sudah ada sekarang." Nah, dia tanya, apa yang saya lakukan? Yang kau lakukan pertama adalah bagaimana bisa bangun lebih cepat daripada caleg-caleg yang lain. Ya, itu dasarnya dulu. Bagaimana kau bisa bangun lebih cepat dari caleg-caleg yang lain, sehingga interaksimu lebih banyak dibanding dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia lakukan adalah yang biasanya terlambat bangun,
ya yang biasa terlambat bangun, sebelum subuh dia sudah bangun, sudah keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mengunjungi temannya, mengunjungi keluarganya, mengunjungi banyak orang. Dan itu dia lakukan sejak dia menjadi caleg. Setiap orang ada pesta pasti dia datang. Setiap ada orang yang hajatan pasti dia datang. Ada orang meninggal pasti dia datang. Ya, dan dia lakoni itu betul-betul karena merasa bahwa ini dunia saya. Dan alhamdulillah ternyata seperti orang katakan, kerja keras itu tidak mengkhianati hasil, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Alhamdulillah. Berarti memang Kak Eci ini sangat sungguh-sungguh. Dia jiwanya memang ini, anak. Maaf. Ketika misalnya ada pekerjaan, ada sesuatu yang dikerja, dia tidak pernah berhenti sebelum selesai. Saya bilang karena pada saat itu kan baru pada saat menjadi caleg dia masih banyak mata kuliah, belum juga koasnya, macam-macam, apalagi kan kedokteran gigi itu kan banyak sekali tugasnya. Banyak sekali, ya. Saya tanya, kalau misalnya kau menjadi caleg, apakah tidak terganggu kuliah? Dia bilang tidak. Dan dia buktikan, dia sampaikan, insya Allah saya akan selesai tepat waktu, ya, saya akan selesai, saya yudisium tepat waktu, dan saya mau kuliah di angkatan pertama saya yang selesai. Alhamdulillah, dari semua teman-teman kuliahnya di Fakultas Kedokteran, dia adalah angkatan pertama yang selesai dari semua teman satu angkatan. Satu angkatannya, menarik nih. Semoga nanti kita bisa undang Kak Eci untuk podcast di London. Ya, insyaallah. Sebenarnya saya juga tertarik dari pembahasan Kak Rahman tadi, bagaimana kerja-kerja generasi X. Kan Kak Rahman ini masuk generasi X ya teman-teman, dan Kak Eci masuk generasi Z. Sebenarnya apakah memang generasi X dan generasi Z itu bisa saling kerjasama? Bagaimana menurut Kak Rahman soal ini? Iya, karena ini kan kita sudah beda generasi. Iya, betul. Ya, cara penerimaan generasi seperti saya dan generasinya itu kan berbeda. Ya. Makanya ketika misalnya menjadi pileg kemarin, timnya dia tersendiri, tim saya juga tersendiri. Ya, karena ini kan soal selera. Ya, soal selera, kemudian gaya, ya, kemudian style, pola komunikasi kan beda. Kalau misalnya mungkin pola-pola komunikasi yang saya bangun itu pasti dianggap sudah kusam, sudah bukan eranya. Ya, sementara saya menganggap apa yang misalnya mereka lakukan, ini tidak cocok, ini dan seterusnya. Ternyata itu betul, ya. Orang bekerja dengan generasinya, dengan gayanya, dan saya kasih kebebasan untuk melakukan apa saja yang positif untuk kemudian menarik pemilihnya sendiri dengan gayanya sendiri. Bahkan model-model desainnya pun ya kalau dia tidak setuju ya dia koreksi dengan style dengan gayanya dia, dengan caranya dia. Dan tentu saja itu kan kalau bisa kita lihat dari jenis-jenis huruf saja dia perhatikan ini tidak cocok, ini kalau anak muda. Ya, cara memberikan caption misalnya ada keterangan juga berbeda. Ya, model-model layout pun itu berbeda. Dia sangat perhatikan. Nah, saya kira itu, dan sekali lagi saya memberikan keleluasaan ya kepada Eci untuk melakukan sosialisasi dengan gaya sendiri, dan alhamdulillah itu juga berhasil. Ya. Oke Kak, melihat kiprah Kak Rahman Pian dalam dunia politik ini, saya paling senang dan paling teringat di memori saya saat Kak Rahman Pian vokal dalam hal PT Vale. Itu gimana Kak? Puas sesuai keinginan tadi waktu kita suarakan. Ya. Kita di DPR ini kan ini yang orang tidak banyak tahu. Kalau di DPR ini kan kita bukan pengambil kebijakan. Di DPR ini tugas kita adalah bagaimana menyuarakan, menyampaikan yang menjadi keinginan publik. Ya.
apa yang menjadi harapan besar masyarakat itu harus disuarakan. Betul. Persoalan kemudian apakah nanti itu menjadi kenyataan, itu nanti. Urusan belakang. Itu urusan belakang. Karena kita bisa bayangkan kalau kita belum bersuara sudah membayangkan Aduh, sudah pesimis duluan. kegagalannya, maka itu kita tidak akan pernah berbuat. Ya, bagi saya tentu keinginan sebagian sekarang sudah terwujud. Apa yang terwujud? Pertama, ya, sekarang ini pemerintah provinsi, ya, kemudian pemerintah Kabupaten Luwu sudah menjadi bagian yang dapat konsesi di Luwu Timur, Ya. di PT Pale. Tepaleto. Ya. Pak Gubernur, Pak Bupati Luwu Timur sudah tanda tangan untuk kemudian saya cuma lupa angka-angkanya karena kan saya sudah lama tidak di Komisi D. Etikanya tidak boleh lagi saya terlalu jauh mengurusi yang memang bukan menjadi kewenangan. Tetapi alhamdulillah apa yang saya sampaikan dulu, bagaimana misalnya pemerintah daerah Luwu Timur dan pemerintah Provinsi Selatan jangan hanya menjadi penonton. Insya Allah ya, tahun 2025 sudah ada kontribusi yang besar yang diberikan oleh Pale kepada APBD di Luwu Timur maupun di pemerintah Provinsi Selatan dari apa yang saya harapkan dulu. Tetapi sekali lagi tidak semua keinginannya saya sampaikan itu bisa terwujud. Tapi setidaknya insya Allah 2025 ini sudah ada kontribusi yang diberikan kepada Pemda Luwu Timur maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka insya Allah Sulsel Luwu Timur sudah terlibat dalam proses tambang yang ada di Sorako. Oke Kak, 2 pertanyaan terakhir karena tim produksi sudah kode-kode ini, kita dibatasi oleh waktu. 2 pertanyaan terakhir Kak, saya kan tahu ini kalau Kak Haman Pina adalah seorang PSM fans. Jadi bagaimana Kak perkembangan stadion ini? Berilah sedikit angin-angin segar untuk para pecinta bola PSM kita ini. Iya, sayalah mungkin politisi yang paling sedih dengan kondisi PSM yang tidak punya stadion. Iya betul. Ya, kemana-mana bertanding harus menjadi musafir. Ya, sekarang bisa dibayangkan bagaimana ribetnya para supporter yang harus ke Balikpapan, bagaimana ribetnya pengelola PSM yang pertama mengeluarkan biaya yang begitu besar, sementara pendapatan dari sisi tiket itu sangat kecil karena tidak mungkin berapa banyak sih supporter PSM yang harus ke Balikpapan. Nah karena itu ya, salah satu hal yang paling mendasar untuk bisa membangkitkan persepak bolaan adalah ada klub, ada stadion. Tidak akan pernah ada klub bola yang kemudian bisa berkembang dengan baik ketika dia tidak punya stadion. Jangan pernah berpikir bahwa PSM akan hebat, PSM akan baik dan bisa terus bertahan di kancah Liga 1 ketika dia tidak punya stadion. Oleh karena itu, stadion itu menjadi hal yang paling penting. Nah, soal stadion, ya kalau misalnya sekarang ini kan stadion Pare-Pare, ya stadion B.J. Habibie kan sementara sudah dibangun dan insya Allah akan selesai akhir tahun ini. Ya, insya Allah akan selesai. Artinya satu masalah ya sudah ada, setidaknya sudah ada stadion Gelora B.J. Habibie, ya itu akan selesai akhir tahun ini. Nah, cuma memang ya ini kan sebagian besar pencinta PSM itu ada di Makassar. Harapan terbesarnya adalah ada stadion di Makassar. Untuk sementara memang kita sudah punya harapan punya stadion di Sulawesi Selatan yang bertaraf nasional dan internasional akan segera terwujud karena stadion B.J. Habibie akan segera selesai. Saya kira untuk opsi pertama PSM ada stadion itu sudah ada di Pare-Pare dan selesai akhir tahun ini, ya. Nah, untuk di Makassar saya kira
itu terasa sangat garing. Sebuah kota dengan pencinta sepak bola yang luar biasa, tapi tidak punya stadion. Stadion ini adalah salah satu ikon ya yang mestinya dipunyai oleh Sulawesi Selatan, ya, dipunyai oleh Kota Makassar. Tidak ada kota-kota besar di Indonesia dengan fanatisme sepak bola seperti di Makassar yang tidak punya stadion. Bagaimana dulu kita bersaing dengan Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, ya, kemudian PSMS Medan. Semuanya adalah klub-klub besar dan tertua di Indonesia. Tapi satu-satunya yang belum punya stadion di Makassar itu adalah PSM Makassar. Walaupun ada stadion B.J. Habibie nantinya, tapi rasa-rasanya kurang afdol kalau kota sebesar Makassar dengan PAD yang besar, dengan penduduk yang sangat besar, dengan fanatisme sepak bola yang luar biasa, kemudian tidak punya stadion. Maka harapan terbesar adalah mesti ada stadion di kota Makassar. Amin. Saya rasa Kak Rahman Pina telah menyuarakan perasaan hati gelinda para PSM fans. Nah Kak, terakhir, target politik Kak Rahman Pina ke depannya apa? Harapan Kak Rahman Pina dan mungkin sekaligus closing statement. Silahkan Kak. Ya, saya dari dulu tidak punya target yang muluk-muluk. Saya jalani saja ya proses ini dengan baik. Saya selalu merasa bahwa setiap hari, setiap minggu, bulan dan tahun yang saya lewati itu adalah hobi, ya. Makanya saya selalu merasa nyaman, merasa enjoy karena saya tidak jadikan sebagai beban. Saya juga tidak pernah punya target yang muluk-muluk, ya, harus menjadi gubernur, harus menjadi wali kota, harus menjadi anggota DPR, tidak pernah. Ya, biasanya urusan politik itu saya katakanlah misalnya untuk pileg saya baru biasa pikirkan 1 tahun sebelumnya. Begitupun untuk urusan-urusan lain, biarlah berjalan alami saja. Ya, kemudian saya bekerja, saya maksimalkan apa yang ada di saya sekarang, apa yang ada di depan mata saya, apa yang menjadi harapan besar publik, itu dulu yang saya kerja. Persoalan nanti jadi apa itu nanti pada saat momentum yang tepat. Saya tidak pernah punya target muluk-muluk saya harus jadi seperti ini. Biarlah berjalan alami supaya hidup, supaya keinginan itu tidak menjadi beban. Ya, saya kira itu ya. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Kak. Amin. Terima kasih Kak karena telah menyempatkan waktu hadir di studio kita kali ini, dan selamat lagi atas pelantikannya kemarin. Oke teman-teman, itu dia tadi podcast kita hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan podcast terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.